Fadilah yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas menyebabkan cinta Allah kepada orang yang membacanya. Dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki untuk memimpin sekelompok orang pasukan perang. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, dan kemudian orang itu ketika menjadi imam di dalam pasukan perang itu ketika salat, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Setiap kali habis membaca satu surat, dia membaca qul huwallahu ahad. Habis satu surat, dia baca qul huwallahu ahad. Jadi penutupnya selalu qul huwallahu ahad. Rakaat pertama dia baca satu surat. Tapi setelah itu dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u zakaru zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi sebuah keanehan. Seharusnya satu rakaat cukup satu surat. Rakaat kedua satu surat. Tapi orang ini selalu setelah membaca satu surat, lalu kemudian dia membaca menutupnya dengan qul huwallahu ahad. Dan dilaporkanlah ke Nabi tentang perilaku orang ini ketika memimpin salat jamaah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai' yasna' zalika. Nabi dengan bijaknya mengatakan, tolong tanya dia, kenapa dia melakukan itu? Jadi Nabi tidak langsung memvonis, tapi Nabi bertabayyun, tanya dia dulu, kenapa dia melakukan seperti itu? Nah, fasa'aluhu, lalu kemudian barulah orang bertanya apa motif dia selalu mengulang qul huwallahu ahad. Faqala, lalu orang itu menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra' biha. Karena qul huwallahu ahad itu menjelaskan sifat Allah dan aku mencintai surat itu karena selalu berbicara tentang sifat Allah. Begitu mendengarkan laporan itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Tolong kabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya Allah telah mencintainya. Jadi rupanya ini hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Ini maksud Allah telah mencintainya bahwa cinta dia kepada surat Al-Ikhlas karena mengagung-agungkan Allah dalam surat itu. Dan itu bahagian daripada cinta dia kepada Allah. Maka muncullah cinta Allah kepadanya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu yang menyebabkan kecintaan Allah kepada kita di saat kita cinta kepada kalam Allah, terutama dalam fadilah ini adalah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Jemaah melakukan Allah, tapi perlu kita jadikan catatan, amalan beliau ini amalan pribadi. Amalan sahabat tadi yang setelah baca satu surat lalu ambil lagi qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca surat lain, ambil lagi qul huwallahu ahad, itu amalan pribadi beliau. Dan Nabi tidak menyebutkan tentang tirulah dia. Kan Nabi tidak menyebutkan itu amalan yang bagus, tirulah dia. Tidak, Nabi hanya mengatakan kasih tahu dia bahwa sesungguhnya Allah mencintainya dengan cintanya kepada qul huwallahu ahad. Jadi para ulama menyebutkan di sini bahwa itu bukan sebuah amalan yang perlu atau wajib untuk ditiru. Tidak. Karena banyak keterangan-keterangan lain, Nabi hanya membaca satu surat di setiap rakaat. Nabi tidak mengulang-ulang dua surat dalam satu rakaat, terutama salat fardu. Ya, kalau salat sunnah itu terserah, itu amalan pribadi. Ini menunjukkan bahwa ini bukan untuk dijadikan sebagai sebuah amalan sehingga imam ketika mendengarkan hadis ini mulai satu rakaat baca dua surat, menutup dengan qul huwallahu ahad selalu. Tidak ada keterangan
bahwa Nabi menyuruh untuk menirunya, tapi Nabi memujinya karena kecintaannya kepada Allah. Ya. Baik. Berikutnya, fadilah yang ketiga. Orang yang membaca qul huwallahu ahad dengan memahami makna, bertadabbur dengannya, maka qul huwallahu ahad atau al-ikhlas bisa menjadi penyebab masuknya surga. Dan ini berdasarkan keterangan beberapa hadis yang sahih. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku sedang bersama Rasulullah. Aku bertemu Rasulullah dan aku bersama Rasulullah. Fasami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad. Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah, tiba-tiba mendengarkan atau melewati seseorang yang membaca qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jadi orang ini membaca surat Al-Ikhlas maksudnya. Faqala Rasulullah, ketika Rasulullah mendengarkan orang ini dengan seriusnya membaca qul huwallahu ahad, Rasulullah kemudian mengatakan wajibat. Wajib, kata Rasulullah. Tentu kalimat wajib mengherankan Abu Hurairah. Qultu, lalu Abu Hurairah mengatakan, wa ma wajibat? Apanya yang wajib ya Rasulullah? Apa yang wajib? Nah, kemudian qala al-jannah. Wajib untuk orang yang tadi baca qul huwallahu ahad masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i dan beberapa ulama yang lain dengan derajat yang sahih dalam Sahih Tirmizi dan Sahih Nasa'i. Jadi jemaah melakukan Allah, ini maksudnya bacaan yang diiringi dengan kecintaan, lalu memahami dan menimbulkan renungan tentang kebesaran Allah. Jadi intinya juga dia ini baca bukan hanya sekedar lepas dari mulut, tapi diikuti dengan tadabbur. Karena orang-orang yang bertadabbur itu punya kemuliaan sendiri di sisi Allah. Jemaah melakukan Allah, Al-Quran ini kita tidak bertadabbur itu punya pahala 1 huruf 10. Walaupun tidak bertadabbur, hanya baca lepas begitu saja 1 huruf 10. Tapi orang yang bertadabbur, Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Quran? Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dibaca. Inti Quran turun untuk direnungi lalu diamalkan. Itu intinya. Maka banyak orang yang kadang-kadang pintar baca Quran tapi tidak merubah ilmu dan akhlaknya. Ini akibat hanya sekedar baca di lisan. Maka lebih besar kemuliaan orang yang bertadabbur dibandingkan yang hanya pintar memahami huruf demi huruf. Ada satu kesalahfahaman selama ini yang terbangun sebuah pemahaman, kalau anak hafal Quran itu nanti di akhirat akan memberi syafaat, diberi izin oleh Allah memberi syafaat, yaitu orang tuanya diberi mahkota dan diberi jubah dari surga, dimuliakan oleh Allah karena anaknya. Itu tolong baca hadisnya baik-baik. Dalam hadis itu disebutkan bukan hanya menghafal, tapi 3 tingkatan. Qara'a, itu masuk dengan hafalan, maksudnya membaca atau menghafal, kemudian memahaminya, lalu mengamalkannya. Ini baru yang bisa memberi syafaat. Kalau cuma hafiz Quran tapi tidak merubah apapun dari akhlaknya, ilmunya, tidak membuat dia dekat ke Allah, itu tidak ada jaminan apapun maka Allah. Jadi anak kita ini tolong didik yang sudah hafal Quran 10 juz, 20 juz, dia faham tidak apa yang dia hafal? Bisa tidak dia mengeluarkan dari perilakunya? Nah, berbakti dia tidak dengan orang tua ketika dia membaca wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Paham tidak ayat itu? Disuruh bakti ke orang tua. Banyak anak-anak yang hafal Quran tapi dengan orang tua tidak taat. Banyak. Jadi jangan mengira asal sudah hafal huruf sudah jaminan, belum. Kalau belum sampai pada mengamalkan tidak ada kelebihan itu. Nah, jadi jangan sampai kita berhenti dengan hanya nak sudah berapa juz? Udah 20 mak.
Nak berapa juz? 30. Lalu kita bersenang hati? Belum. Sehingga kerjanya hanya murajaah hafal, murajaah hafal. Enggak faham sama sekali apa yang dihafalnya. Ini satu kesalahan di balik kelebihan. Kesalahan di balik kelebihan. Artinya mereka tetap terbaik, tetapi kesalahannya di saat berhenti, tidak lagi menuntut ilmu Al-Quran. Hanya sekedar hafal-hafal. Nanti begitu, yang lebih parah, hanya bersiap-siap untuk naik ke panggung MTQ. Itu paling parah. Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan orang-orang yang mencari kemuliaan, orang-orang yang mencari harta ya, dengan Al-Quran, itu malah dia duluan yang dimasukkan ke dalam neraka Allah. Orang-orang yang mencari ketenaran, ingin disebut qari, dia duluan yang dimasukkan ke dalam neraka Allah. Jadi boleh ikut musabaqah, tapi jangan bertujuan dijadikan sebagai sumber untuk menghafal. Maka jemaah melakukan Allah, tadi hanya dengan qul huwallahu ahad Nabi mengatakan wajib surga. Keterangan para ulama sebutkan orang yang membaca itu, dia merenunginya, lalu masuk ke dalam hati dan menggetarkan hatinya tentang kebesaran Allah. Dalam hadis yang lain, saya bacakan terjemahnya karena lumayan panjang hadisnya. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Ahmad dengan derajat yang sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah seorang sahabat Ansar menjadi imam di Masjid Quba. Setiap kali hendak membaca surat untuk mereka, iaitu untuk jamaah yang di belakang, dia mengawali dengan membaca surat Qul huwallahu ahad hingga selesai. Kemudian dia baru membaca surat yang lain. Ini kebalikan dari orang tadi. Kalau orang yang tadi kita sebutkan, ayat yang surat yang lain dulu, baru ujungnya Qul huwallahu ahad. Ini Qul huwallahu ahad dulu, baru diambil surat yang lain. Rakaat kedua juga begitu nantinya. Nah, kemudian dia baru membaca surat yang lain. Ia melakukan ini pada setiap rakaat. Sahabat-sahabat berkata kepadanya, sesungguhnya engkau selalu mengawali salat dalam rakaat apapun dengan Al-Ikhlas. Apakah engkau tidak cukup dengan membaca surat yang lain? Lalu orang ini menjawab, silakan kalian pilih. Oh, mohon maaf. Jamaahnya, makmumnya kemudian mengatakan, silakan engkau pilih. Engkau mau membaca surat Al-Ikhlas saja, atau engkau membaca surat yang lain saja. Maksudnya jangan digabung dua-dua. Di setiap rakaat ada Qul huwallahu ahad, setiap rakaat ada Qul huwallahu ahad. Nah, lalu dia menjawab, aku tidak akan meninggalkan surat ini. Jika kalian suka aku menjadi imam kalian, maka akan kulanjutkan dengan gaya seperti ini. Tapi kalau kalian tidak suka, maka aku akan meninggalkan kalian. Aku tidak akan menjadi imam kalian kalau memang kalian tidak suka dengan apa yang aku lakukan. Nah, kemudian mereka berfikir tidak ada orang lain yang lebih baik daripada dia untuk menjadi imam. Nah, lalu ketika Nabi datang ke Quba, mereka kemudian menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian itu. Jadi orang ini imam di Masjid Quba. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai fulan," dipanggilnya. Nabi selalu bertabayun. "Wahai fulan, mengapa kamu menolak permintaan sahabatmu untuk membaca satu rakaat cukup satu surat? Apa yang membuatmu selalu membaca Al-Ikhlas di setiap rakaat?" Lalu dia menjawab, "Aku menyukai surat itu ya Rasulullah. Aku mencintai surat itu ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Hubbaka iyyaha adkhalakal jannah." Kecintaanmu pada Qul huwallahu ahad akan membuatmu masuk surga. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, Qul huwallahu ahad ini kalau dibaca dengan rasa cinta, mengagungkan Allah, ternyata bisa menyebabkan masuk surga. Cuma perlu diingat, Nabi ketika menjamin orang-orang ini, Nabi tahu orang ini tidak jatuh ke dalam dosa besar. Jadi ini satu poin penting. Jadi jangan mengira bahwa dengan Qul huwallahu ahad kita langsung masuk surga. Habis keluar dari Qul huwallahu ahad kita melakukan amalan-amalan maksiat. Malamnya baca Qul huwallahu ahad lagi. Tidak. Itu semua dijamin Nabi, mereka tidak jatuh ke dalam dosa besar. Karena dosa besar yang menjadi penghalang utama. Kalau dosa kecil, itu mudah bagi Allah menghapuskannya. Mudah sekali bagi Allah menghapuskannya. Sujud saja, kata Rasulullah, sujud saja, berguguran dosa-dosa yang digantung Allah di pundak berguguran. Hadis Nabi. Cuma kita tidak lihat. Kita tidak lihat. Yang kita lihat ketombe jatuh ke bawah. Kita tidak lihat. Nabi mengatakan, ketika engkau sujud,
dosa-dosa kecil yang digantungkan Allah di pundakmu berguguran jatuhnya. Apalagi sampai berzikir dengan Alhamdulillah 33, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tutup dengan La ilaha illallah kali ke-100, maka kafarallahu khatayahu walau kana misla zabadil bahr. Diampunkan semua dosa-dosa kecilnya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi jemaah melakukan Allah, hati-hati dengan dosa besar. Betul kalau Allah Ahad memasukkan surga, tapi jangan sampai jatuh ke dalam dosa besar. Jadi tidak bisa dibaca bagi orang yang masih terus melanjutkan dosa-dosanya. Baik, berikutnya fadilah yang keempat. Qul Huwallahu Ahad ini kalau dibaca bersamaan dengan Al-Falaq dan An-Nas, maka memunculkan perlindungan Allah kepada orang yang membacanya. Ketika dibaca bersamaan dengan Al-Falaq dan An-Nas, akan menyebabkan munculnya perlindungan Allah. Berdasarkan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, an Mu'az bin Abdullah bin Khubayb an abihi qala, dari Mu'az bin Abdullah bin Khubayb berkata, asabana tashun wa dhulmatun fantadarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana. Kata beliau, pada suatu malam keadaan gerimis dan gelap, kami sedang menunggu Rasulullah di masjid untuk salat bersama kami. Ini gaya sahabat. Sahabat itu menunggu Rasulullah keluar dari rumah untuk salat menjadi imam dengan mereka. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan saking hebatnya sahabat menunggu Rasulullah untuk bisa berjamaah, pada suatu salat Isya mereka keluar nunggu Rasulullah dari waktu salat Isya, dari awal waktu salat Isya. Rasulullah tidak keluar-keluar, tapi mereka tetap menunggu sampai ada yang sudah tertidur di masjid dan tidak ada yang mendirikan jamaah menunggu Rasulullah. Rasulullah keluar sepertiga malam. Sepertiga malam baru beliau keluar. Dan dilihatnya semua sahabat sudah terduduk, sudah tertidur menunggu beliau. Kalau kita mana ada kayak gitu, Pak? Imam enggak keluar 5 menit, kaje tak pindah haju gede, tak sewa kurnia, tak pindah masjid lain, enggak pernah. Tapi tidak begitu, Masya Allah, mereka menunggu. Sepertiga malam Rasulullah keluar, melihat sahabat, subhanallah, menunggunya. Lalu berkata Rasulullah, inilah waktu, disitulah baru Rasulullah mengatakan, inilah waktu Isya yang terbaik. Jadi makanya waktu Isya itu dalam pandangan para ulama dibagi menjadi 2 waktu terbaik. Di awal waktu dan di akhir waktu. Boleh kedua-duanya. Tapi bagi mereka yang masih punya sifat nifaq, jangan coba-coba untuk nunggu di akhir waktu. Lewat. Bagusnya kita tetap salat di awal waktu. Tapi bagi mereka yang bisa melakukan setiap malam terbangun akhir waktu, ada keistimewaan tersendiri. Jemaah maka Allah, Mu'az mengatakan, kami menunggu Rasulullah di dalam kegelapan dan gerimis. Masjid Nabi kan pakai pelepah kurma. Gerimis terasa ke dalam, gelap, Masya Allah. Tidak ada lampu, tidak ada apapun, tidak ada karpet merah, tidak ada. Pasir dan kerikil. Mereka menunggu Rasulullah. Kemudian, fakharaja, keluarlah Rasulullah, fa'akhaza biyadi. Lalu kemudian Mu'az mengatakan, lalu tidak lama keluarlah Rasulullah, dan Rasulullah memegang tanganku. Faqala. Lalu Rasulullah berkata, qul, katakanlah. Fasakattu, aku terdiam, karena aku tidak tahu mau mengatakan apa. Qala, Rasulullah mengulang lagi, qul, katakanlah. Qultu, ma aqul. Lalu aku mengatakan, apa yang harus kukatakan ya Rasulullah? Qala, Rasulullah kemudian berkata, qul huwallahu ahad, wal mu'awwizatain. Bacakanlah, bacalah qul huwallahu ahad, dan mu'awwizatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Kalau engkau baca ini, haina tumsi wa haina tusbih, salasan. Kalau engkau baca kalimat 3 surat ini di setiap pagi dan petang, yakfika kulla yawmin maratain. Allah akan melindungimu, mencukupkanmu setiap hari 2 kali. Artinya 2 kali pagi dan petang. Allah jaga dari pagi sampai petang. Allah jaga kita dari petang sampai pagi. Jadi di dalam perlindungan Allah. Nah, ini orang yang membaca, termasuklah doa pagi sore, termasuklah qul huwallahu ahad dan mu'awwizatain. Jadi jemaah melakukan Allah kalau ingin melindungi diri, maka sering-seringlah pagi habis salat subuh baca sekali,
Kemudian menjelang maghrib bacalah sekali qul huwallahu ahad dengan muawwizatain. Ada hadis lain yang membantu, insya-Allah kita kabarkan di pertemuan berikutnya, dan masih ada fadilah yang tersisa sedikit, kita lengkapkan insya-Allah di pertemuan kita berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.